Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua United Nations Framework Convention on Climate Change. Yang terhormat, Ketua Intergovernmental Panel Climate Change. Yang terhormat, Ketua World Health Organization. Dan yang terhormat, para duta besar negara-negara sahabat dan para perwakilan organisasi internasional. Pertama-tama, izinkan saya pada kesempatan ini mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat dan dapat bertemu para orang-orang hebat pada pertemuan hari ini. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pandemi COVID yang belum berakhir pada saat ini telah menuntun kita untuk terus beradaptasi dan berwaspada. Namun, di sisi lain, dunia tidak boleh lengah terhadap ancaman lain yang tentunya juga dapat membahayakan dunia ini. Ancaman tersebut berupa pemanasan global. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pemanasan global telah berdampak pada semua aspek kehidupan dunia, mulai dari ekonomi hingga kesehatan dunia. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, banyak sekali sumber daya alam yang telah dieksploitasi oleh manusia sehingga berdampak pada terjadinya pemanasan global. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar fosil dalam berbagai macam kegiatan semakin pesat sehingga polusi karbon dioksida semakin meningkat dan menyebabkan atmosfer terhalang oleh CO2 sehingga pemanasan global terjadi saat ini. Selain itu, alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab pendukung pemanasan global. Lahan yang seharusnya sebagai tempat untuk tanaman hidup, sebagai hutan, beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan yang tentunya hal tersebut mempengaruhi pada terjadinya pemanasan global. Pohon-pohon yang seharusnya menghasilkan oksigen, pohon-pohon yang seharusnya menyerap CO2 kini telah habis sudah dimanfaatkan oleh keserakahan umat manusia. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa berbahayanya dampak pemanasan global terhadap kehidupan umat manusia. Pemanasan global tentunya akan mempengaruhi lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan umat manusia. Lingkungan yang rusak tentunya akan mempengaruhi kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Perlu kita sadari, pengaruh tersebut tidak hanya terjadi pada suatu daerah tertentu, namun pengaruh tersebut merupakan pengaruh yang memiliki jangkauan luas dan dapat menjadi ancaman di dunia internasional. Para hadirin sekalian, akhir-akhir ini sering kita dengar berbagai macam bencana alam telah melanda dunia, mulai dari banjir, tanah longsor, peningkatan permukaan laut, dan bencana-bencana lain akibat pemanasan global. Pada konteks kesehatan, WHO telah menyatakan bahwasanya pemanasan global telah berdampak nyata pada kesehatan umat manusia. WHO telah melaporkan bahwasanya terdapat 150.000 lebih kematian per tahun yang diakibatkan oleh pemanasan global. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil dan dapat diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2030. Berbagai macam penyakit juga muncul akibat terjadinya pemanasan global. IPCC telah memprediksi bahwasanya pemanasan global akan memperburuk kondisi kesehatan umat manusia, terutama pada daerah-daerah tropis. Peningkatan suhu yang terjadi akibat pemanasan global menyebabkan populasi hewan seperti nyamuk yang menjadi vektor penyebaran penyakit meningkat di beberapa daerah dan mengakibatkan berbagai penyakit seperti malaria. Hal tersebut telah terjadi di berbagai wilayah seperti Afrika, Turki, Amerika, hingga Eropa. Gelombang panas akibat pemanasan global juga telah menelan banyak korban. Pada tahun 2003,
telah dilaporkan sebanyak 35.000 jiwa meninggal akibat gelombang panas. Kemudian masih banyak dampak kesehatan lain yang tentunya dapat memperparah kondisi kesehatan umat manusia. Hadirin sekalian, situasi mengenai pemanasan global tidak boleh kita lengah dan harus menjadi perhatian kita bersama untuk menyelamatkan masyarakat dari krisis kesehatan, bahkan krisis ekonomi hingga kesejahteraan. Kita harusnya melakukan berbagai upaya yang luar biasa dengan serangkaian kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan global. Telah banyak studi yang merekomendasikan berbagai upaya dalam mengatasi pemanasan global di dunia ini. Langkah-langkah tersebut seperti pengurangan emisi, penghematan bahan bakar fosil, pelaksanaan reboisasi, dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya harus ada kebijakan secara internasional yang bisa disepakati oleh semua negara, agar tindakan dalam mengatasi pemanasan global dapat terwujud dengan maksimal oleh bantuan-bantuan dari semua negara. Kami menyarankan bahwasanya negara-negara dengan tingkat emisi gas buang yang tinggi harus dapat menekan hal tersebut. Pengembangan teknologi dan inovasi mengenai bahan bakar ramah lingkungan juga harus tetap ditingkatkan dan terus berinovasi. Kemudian juga tidak lupa bahwasanya pemulihan hutan di kawasan-kawasan yang telah kering dan tandus harus gencar untuk dilakukan. Hadirin sekalian, tentunya kita tidak ingin situasi pemanasan global semakin memburuk. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak para hadirin untuk dapat melaksanakan berbagai rekomendasi yang telah diberikan dalam mengatasi pemanasan global. Hal tersebut dapat dimulai dari kesadaran masing-masing kita untuk lebih menghargai dan terus menjaga bumi sebagai tempat tinggal kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.